Perkenalkan Bu, nama saya Rismawati Pasaribu dari Prodi Sarjana Kebidanan tingkat B dengan NPM 2219201096. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu perubahan anatomi perkemihan pada ibu hamil. Yaitu perubahan anatomi perkemihan pada ibu hamil yang pertama yaitu trimester pertama. Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing terkena sehingga sering timbul kencing. Dan keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah. Laju filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada kehamilan. Bila satu organ membesar, maka organ lain akan mengalami tekanan. Dan pada kehamilan tidak jarang terjadi gangguan berkemih pada saat kehamilan. Ibu akan merasa lebih sering ingin buang air kecil. Pada bulan pertama kehamilan, kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada kehamilan normal, fungsi ginjal cukup banyak berubah. Lalu filtrasi glomerulus dan aliran plasma ginjal meningkat pada awal kehamilan. Ginjal wanita harus mengakomodosi tuntutan metabolisme dan sirkulasi ibu yang meningkat dan juga menyekreasi produk sampai janin. Ginjal pada saat kehamilan sedikit bertambah besar. Panjangnya bertambah 1 sampai 1,5 cm. Ginjal berfungsi paling efisien saat wanita berbaring pada posisi recumbent lateral dan paling tidak efisien pada saat posisi terlentang. Saat wanita hamil berbaring terlentang, berat uterus akan menekan vena cava dan aorta, sehingga curah jantung menurun. Akibat tekanan darah ibu dan frekuensi jantung janin menurun. Begitu juga dengan volume darah ginjal. Dan yang kedua itu trimester 2. Kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar malu berukuran karena uterus sudah mulai keluar dari uterus. Pada trimester 2, kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati ke arah abdomen. Uterus memanjang sampai 7 per 5 cm. Karena kandung kemih bergeser ke arah atas, kongesi panggul pada masa hamil ditunjukkan oleh hiperemia kandung kemih dan uretra. Peningkatan vaskularisasi ini membuat mukosa kandung kemih menjadi mudah luka dan berdarah. Tonus kandung kemih dapat menurun. Hal ini memungkinkan distensi kandung kemih sampai sekitar 1.500 mm. Pada saat yang sama, membesar uterus menekan kandung kemih, menimbulkan rasa ingin berkemih, walaupun kandung kemih hanya berisi sedikit urin. Dan yang ketiga yaitu trimester 3. Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing akan mulai tertekan kembali. Selain itu juga terjadi hemodilusi menyebabkan metabolisme air menjadi lancar. Pada kehamilan tahap lanjut, pelvis ginjal kanan dan uretra lebih berdilatasi daripada pelvis kiri akibat pergerakan uterus yang berat ke kanan akibat terdapat kolon rektosigmoid disebabkan di sebelah kiri.
Perubahan-perubahan ini membuat pelvis dan ureter mampu menampung urin dalam volume yang lebih besar dan juga memperlambat laju aliran urin. Terima kasih, Bu.